Bukit Jabalkan atau disebut juga Gunung Jabalkan. Tempat ini berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini berada di ketinggian kurang lebih 860 di atas permukaan laut. Di atas bukit yang menjulang tinggi ada sebuah makam yang dikeramatkan, atau tempatnya komplek makam yang dikeramatkan, yakni Makam Sunan Tembayang. Sunan Tembayang adalah salah satu wali atau sunan di masa awal penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada awalnya beliau adalah seorang adipati di Semarang, yang mana kemudian setelah mendapat pencerahan dari Sunan Kalijogo sekaligus menjadi murid atau santri Sunan Kalijogo. Sang adipati Semarang tersebut kemudian meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaan di Semarang untuk menuju ke daerah bagian selatan dengan tujuan mensiarkan agama Islam. Dalam perjalanan menyebar ke daerah selatan tersebut, rombongan Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayang dicegat oleh 3 orang penyamun. Salah seorang penyamun dikutuk jadi manusia berkepala domba, yang mana setelah bertobat ia kemudian dibebaskan dari kutukan dan menjadi pengikut setia Ki Ageng Pandanaran. Peristiwa ini terjadi di daerah yang disebut Salatiga sekarang berdasarkan dari kata Salatiga artinya 3 orang yang bersalah. Setelah sampai di Bayat, Klaten sekarang, Ki Ageng Pandanaran lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bayan atau Sunan Tembayang. Dengan demikian masa hidup Sunan Tembayang semasa dengan Sunan Kalijogo. Beberapa prasasti berhuruf dan berbahasa Jawa kuno yang ada di komplek makam Tembayang memperkuat penafsiran tersebut. Sunan Bayat dan perjalanan dakwahnya di Klaten, Jawa Tengah. Sunan Bayat adalah salah satu sunan yang sempat memiliki posisi sebagai bupati di Semarang. Setelah menjadi bupati, beliau menghabiskan waktunya untuk berdakwah dan mengislamkan para petapa dan pendeta Hindu. Dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Dijelaskan oleh Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah, bahwa Sunan Bayat dikenal juga dengan sebutan Sunan Pandanaran, Susuhunan Tembayat, Pangeran Mangkubumi dan Wahyu Hidayat. Beliau hidup di masa Kerajaan Demak dan merupakan putra dari Bupati pertama Semarang yakni Ki Ageng Pandanaran. Pada awalnya, Sunan Bayat merupakan seorang bupati yang baik dan menjalankan ajaran Islam. Namun, beberapa lama kemudian beliau sempat melalaikan ajaran Islam dan menjadi penguasa yang angkuh dan semena-mena. Mendengar kabar tersebut, Sultan Demak Bintara mengutus Sunan Kalijaga untuk kembali menyadarkan Pangeran Mangkubumi atau Sunan Bayat. Akhirnya, Sunan Bayat kembali patuh pada ajaran Islam dan menyerahkan kekuasaannya kepada sang adik. Sunan Bayat bersama keluarganya kemudian pindah ke Tembayat, Bayat. Di tempat barunya tersebut, ia menyebarkan agama Islam. Perjalanan dakwah Sunan Bayat sangat didukung oleh keluarganya. Bahkan, ia rela menghabiskan waktu dan hartanya untuk melakukan syiar di daerah Bayat, Klaten. Pada saat itu, tantangan yang dihadapi Sunan Bayat dalam menyebarkan Islam cukup berat karena masih banyak masyarakat yang beragama Hindu. Dalam membuat para pertapa dan pendeta Hindu masuk Islam, Sunan Bayat menggunakan cara diskusi kebatinan dan kepercayaan, sehingga mereka dengan sukarela masuk Islam tanpa adanya paksaan. Selain menyebarkan ajaran Islam, Sunan Bayat pun mengajarkan masyarakat membatik. Tujuannya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pakaian bagi Sunan dan keluarganya. Hal tersebut pun menjadi cikal bakal adanya usaha batik di Bayat hingga sekarang. Makam Sunan Bayat. Salah satu wali lokal yang makamnya terdapat di Bayat, Klaten adalah Sunan Bayat. Makam Sunan Bayat saat ini menjadi objek wisata ziarah Wali Songo. Banyak warga muslim yang secara sengaja melakukan ziarah ke makam Sunan Bayat untuk mendoakannya. Masyarakat meyakini bahwa makam Sunan Bayat memiliki berkah keselamatan, derajat juga kebatinan. Oleh karena itu, juru makam Sunan Bayat selalu menegaskan bahwa tempat ziarah tersebut hanya diperuntukkan kepada pengunjung yang ingin mendoakan Sunan Bayat bukan meminta keselamatan darinya. Untuk melakukan ziarah di makam Sunan Bayat, peziarah diberikan beberapa peraturan agar ziarah berlangsung secara hikmat. Sebelum memasuki area makam, peziarah diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu.
Setelah melakukan ziarah dan berdoa di makam Sunan Bayat, peziarah boleh mengambil air bertuah di gentong naga yang tersedia di regol naga. Demikian sejarah Sunan Bayat, semoga bermanfaat bagi sahabat Bah Eko Channel. Terima kasih.